Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz Season 3 Bab 150. Mau kemana kamu? Pak Aji mencekal tangan Fiona. Lepasin, Pak. Fiona berontak mencoba melepaskan cengkeraman tangan sang ayah. Enggak, Papa nggak akan biari kamu keluar dari rumah ini, tegasnya dengan sorot mata tajam. Papa nggak ada hak lagi buat atur-atur aku, Pak. Aku udah punya suami. Sekarang yang utama buat aku itu suami aku, Mas Akil. Fiona mencoba menahan emosinya. Ia masih mengingat jika tidak boleh bicara dengan nada tinggi pada orang tua. Tapi entah sampai kapan ia bisa menahannya. Kamu anak papa. Kamu harus ikutin semua yang papa minta. Fiona mengembuskan napas kasar. Iya, aku bakalan ikuti semua kemauan papa. Kalau itu semua hal yang baik, Pak. Tapi yang papa minta tadi apa? Papa sama saja menghancurkan hidup aku. Apa emang papa mau aku menderita? Hilang semua kendali yang mencoba dipertahankan oleh Fiona. Tidak habis pikir dengan apa yang ada di dalam benak Pak Aji. Papa minta kalian pisah. Itu buat kebaikan kamu juga. Buat nama baik papa. Sejak kapan papa peduli sama kebaikan aku? Jerit Fiona dengan air mata yang luruh membasahi pipi. Dadanya bergemuruh dan terasa sesak. Sejak kapan, Pak? Papa cuma mikiri diri sendiri. Dari dulu sampai sekarang. Jangan kurang ajar kamu, Fiona. Berani kamu teriak ke papa. Pak Aji membalas bentakan. Fiona menghapus kasar air mata dengan sebelah tangannya yang masih bebas. Jangan kurang ajar. Senyum sinis tersungging di bibir Fiona. Kapan papa ngajari aku soal tata kerama? Kapan papa ngajari aku buat bersikap sopan? Kapan? Papa cuma sibuk sama dunia papa. Fiona menarik napas dalam dengan sesegukan. Aku pikir papa benar-benar berubah. Fiona menggelengkan kepalanya. Ternyata enggak. Papa peduli sama aku pun karena papa butuh aku buat dijadikan robot. Biar ada penerus perusahaan. Papa Satu tamparan keras dilayangkan Pak Aji pada putri bungsunya. Jaga mulutmu itu. Kamu papa sekolahkan bukan buat menggurui papa. Harusnya kamu bersyukur karena bisa hidup mewah. Apapun yang kamu mau bisa kamu dapatkan. Bahkan sebentar lagi kamu bakalan jadi CEO. Fiona menyentuh pipinya yang keras perih, yang terasa perih. Lebih dari perih yang dirasakan di pipi, hati Fiona bahkan sudah hancur lebur. Bukan karena perlakuan ayahnya padanya, tapi karena apa yang Pak Aji katakan soal Akil. Kalau kamu sampai nekat pergi dari rumah ini, jangan harap kamu bisa menikmati fasilitas dari papa. Jangan harap kamu bisa mendapatkan posisi CEO. Pak Aji mengancam. Ia berpikir itu akan berpengaruh pada Fiona. Dengan keras Fiona menepis tangan sang ayah sampai terlepas. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan semua isinya. Kartu kredit, kartu debit, kunci mobil, bahkan mobil yang dibelikan sang ayah kini tergeletak di lantai. Ambil semuanya.
Aku nggak butuh itu semua, Pak. Aku nggak sudi menggadaikan kebahagiaan aku cuma hanya karena harta. Lebih dari harta yang papa tawarkan, Mas Akil lebih berharga. Fiona mengacungkan jari telunjuknya. Satu hal yang perlu papa tahu. Aku bersedia ikutin kemauan papa karena Mas Akil. Kalau bukan karena dia, aku gak sudi harus menjalani pekerjaan yang aku gak suka. Pak Aji terpaku mendengar penuturan Fiona. Wanita itu langsung berlari keluar dari rumah dengan berderai air mata. Bu Marina yang baru saja pulang tentu heran karena tadi sempat berpapasan dengan Fiona yang berlari sambil menangis. Bu Marina tidak sempat mencegah karena Fiona lebih dulu naik taksi. "Pa, ini ada apa? Kenapa Ona pergi sambil nangis gitu?" tanya Bu Marina penasaran. "Tanya aja ke anak kamu yang kurang ajar itu," sautnya lalu melengos masuk ke ruang kerjanya. Bu Marina memperhatikan barang-barang yang tadi dijatuhkan Fiona. Bibi. "Iya, Bu. Bi, ini ada apa?" Bibi nggak terlalu jelas dengar apa yang terjadi, Bu. Tapi Non Ona dan Bapak bertengkar hebat. Tadi juga sempat ada Mas Akil kesini. "Marina." Saat dipanggil suaminya, Bu Marina dengan cepat menghampiri sang suami. Pintu rumah ditutup dengan keras oleh Akil. Mata lelaki itu terlihat merah dengan rahang yang mengeras. Tangannya mengepal kuat hingga buku jarinya memutih. "Gimana nanti cucu papa kalau lahir sama kayak ayahnya? Mau taruh di mana muka papa?" Perkataan Pak Aji terus terngiang di telinga Akil. Lelaki itu memejamkan mata, menggelengkan kepalanya untuk mengusir semua perkataan Pak Aji dari pikirannya. Kaleng cat itu terlempar ke dinding dan mengenai lukisan-lukisan milik Akil yang terpajang rapi. Saat seperti ini Akil tidak akan bisa mengendalikan emosinya. Yang ada dalam benaknya hanya hinaan yang dilontarkan Pak Aji. Meski tidak secara langsung, namun Akil mendengar jelas semua itu. Isi ruangan itu sudah berantakan karena luapan amarah Akil. Kaleng berisi cat berserakan di mana-mana. Lukisan milik Akil tidak berbentuk lagi. Lelaki itu terduduk dan tidak berhenti berteriak, menutup telinganya, berharap perkataan Pak Aji yang terngiang di telinganya menghilang. Akil merasa dirinya tidak ada sama sekali harga dirinya di mata Pak Aji. Akil akan merasa dirinya tidak berguna jika sudah mendengar kata-kata seperti tadi. Terdengar deru suara mobil. Alika buru-buru turun dari mobil kala teriakan Akil menyapa telinganya. Sevim juga langsung ikut turun dan menyusul ibunya. Bang Akil," panggil Alika sambil membuka pintu. Beruntung pintu depan tidak dikunci oleh Akil. Alika langsung menuju sumber suara. Matanya terbelalak melihat kondisi Akil. Hanya melihat saja, Alika sudah tahu anaknya tidak baik-baik saja. Alika menghampiri Akil, memegang kedua tangan lelaki itu. "Abang, lihat Umi. Tenang nak, jangan begini," mohon Alika. Ia tidak akan bisa melihat Akil seperti ini. Setelah sekian lama baru sekarang Akil kembali seperti ini. Akil malah menjambak rambutnya sendiri. "Aku gak berguna." Alika menggelengkan kepalanya. Air mata wanita itu tak lagi bisa terbendung. Hatinya berdenyut nyeri. Tangannya yang bergetar menarik Akil untuk dipeluk.
Abang, jangan kayak gini lagi. Umi mohon. Alika terisak sambil memeluk erat Akil. Alika yang biasanya dulu bisa menghadapi Akil, sekarang ia malah ikut panik dengan ketakutan. Akil mendorong Alika terjatuh. Lelaki itu berdiri dan berjalan ke arah jendela. Abang, jerit Alika. Tubuhnya semakin bergetar melihat Akil meninju jendela yang kini kacanya sudah berserakan di lantai. Bahkan serpihannya masih menancap di lengan Akil, membuat darah segar keluar dari sela jarinya. Sefim hanya melihat dengan ketakutan dari balik tembok. Alika menahan tangan Akil saat anak itu menghantamkan tangannya ke tembok. Entah apa yang terjadi jika tangan Akil yang tertancap serpihan kaca itu meninju tembok. Istighfar bang, abang hebat kok. Udah ya. Alika kembali memeluk Akil yang tubuhnya kini merosot ke lantai. Umi, abang malu. Abang gak berguna. Alika mengusap kasar pipinya yang basah. Perkataan Akil begitu menyayat hati sang ibu. Enggak, abang hebat. Anak Umi hebat. Jangan bicara gitu nak. Tangannya menyentuh peluh yang membasahi wajah Akil. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Happy weekend, selamat malam minggu. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.